Yajuj Majuj merupakan suku yang menjadi bagian dari tradisi Islam, dan seringkali dikaitkan dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Suku ini diceritakan berada dalam tempat pengurungan, yang dikelilingi oleh sebuah dinding yang sangat kuat, dan tidak bisa ditembus. Selama ini masih menjadi misteri, di mana sebenarnya letak dinding tersebut. Segala macam penjelajahan dan cocok logi, comot sana comot sini, tafsir sana tafsir sini, masih saja belum bisa mengungkap di mana lokasi persis tembok ini berada. Namun, sebenarnya sudah sejak era Kekhalifahan Abbasiyah, mereka sudah menemukan lokasinya. Para peneliti mengindikasikan bahwa Yajuj Majuj mungkin terdapat di sepanjang pegunungan antara Azerbaijan dan Armenia. Kisah ini diangkat oleh Syarif Al-Idrisi, ketika masa Abbasiyah, Khalifah Al-Watsik merasa penasaran, setelah bermimpi melihat tembok tersebut terbuka. Sehingga, ia menitahkan Salam Tarjuman bersama 50 orang lainnya, untuk melakukan ekspedisi petualangan yang memakan biaya besar sebesar 5.000 dinar, seperti yang tercatat dalam Nuzhat Al-Mushtaq, sebuah buku geografi karya Al-Idrisi. Dengan semangat yang tinggi, Salam Tarjuman dan rombongannya berangkat ke Armenia dan menghadap penguasa setempat, Ishaq bin Ismail. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah utara, melewati daerah pedalaman Rusia, dan bertemu dengan penguasa Sarir, Rajalan, serta penguasa Failan. Para penunjuk jalan dari Failan, membantu Salam sampai ke pegunungan Yajuj Majuj. Setelah 27 hari perjalanan melewati daerah Basjarat yang penuh puing-puing, Salam dan timnya tiba di wilayah yang luas dan berbau tidak sedap, yang dulu pernah dihancurkan oleh Yajuj Majuj. Mereka kemudian berjalan selama 6 hari menuju daerah benteng yang berpenghuni, dan berada di balik gunung tempat Yajuj Majuj tinggal. Setelah mendaki pegunungan Yajuj Majuj, Salam menyaksikan gunung-gunung yang terpisah oleh lembah seluas 150 meter. Mereka sangat terkejut, saat melihat gerbang di tengah-tengah pegunungan dengan lebar 137 meter, dan kolom-kolom besar di kiri dan kanan terbuat dari balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, seperti yang tercatat dalam surat Al-Kahfi. Deskripsi Salam mengenai tembok dan gerbang besi itu sangat detail, dan dapat kalian baca sendiri dalam kitab Nuzhat Al-Mushtaq karya Al-Syarif Al-Idrisi halaman 934-938. Salam juga mengatakan, bahwa penduduk sekitar Yajuj Majuj biasanya memukul kunci pintu besi sebanyak 3 kali sehari, dan mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Mereka mendengar gema teriakan dari dalam, yang menandakan adanya makhluk jenis manusia, yang konon adalah Yajuj Majuj. Salam bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah mereka pernah melihat Yajuj Majuj. Mereka menjawab, bahwa mereka pernah melihat sekelompok orang kecil di atas tembok penutup, sebelum diterjang angin badai. Setelah menyelesaikan tugasnya, Salam kembali ke istana Al-Watsik di Surra Menra, Irak, melalui Taras, Samarkand, dan Kotare, lalu menceritakan hasil penelitiannya secara detail kepada Khalifah. Ibnu Battuta dalam kitab Rahlat Ibn Battuta juga mengatakan, bahwa pegunungan Yajuj Majuj berada sekitar 6 hari perjalanan dari Cina, yang tidak bertentangan dengan catatan Syarif Al-Idrisi, karena di sebelah barat laut Cina terdapat daerah-daerah Rusia. Menurut Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, di distrik Hisar Uzbekistan, terdapat celah sempit di antara gunung-gunung batu, yang dikenal sebagai Busgol Hana, atau Daryahani, yang artinya pintu gerbang besi. Pintu berlapis besi ini, pernah dilewati oleh Hou Wenxiang, seorang pengembara Cina pada abad ke-7. Di dekatnya terdapat danau, bernama Iskandar Kul. Winston Churchill, konon juga mengenali pintu besi itu pada masa Perang Dunia Kedua. Dari cerita-cerita ini, maka terbukti, keberadaan dinding penutup Yajuj Majuj di pegunungan antara Azerbaijan dan Armenia, bukanlah cerita fiktif. Suatu saat, gerbang itu akan terbuka, dan makhluk-makhluk yang mengerikan akan keluar dan menimbulkan kerusakan. Yajuj Majuj, sesungguhnya adalah manusia biasa, yang merupakan anak cucu Nabi Nuh. Mereka lahir dengan wujud yang tidak normal, karena ketidakpatuhan Ham dan Yafits, 2 saudara Nabi Nuh yang tidak menghadap beliau ketika dipanggil. Yafits memilih untuk berduaan dengan istrinya, dan akibatnya menurunkan anak bernama Sanaf, yang kelak memiliki anak-anak dengan wujud yang aneh dan tidak sempurna. Anak-anak Sanaf ini dikenal sebagai Yajuj Majuj, yang memiliki ukuran dan bobot tubuh yang berbeda-beda, ada yang seperti raksasa, dan tubuh kecil sejengkal, memiliki 2 telinga lebar, serta tidur menggunakan telinga sebagai alas dan selimut. Namun, keterangan ini berbeda dengan yang disebutkan dalam kitab Badai Iz-Zuhur halaman 100. Disebutkan, menurut Imam Hasan Al-Bashri, Yajuj Majuj merupakan keturunan dari Yafets, bapak At-Turk. Wahab bin Munabbih menyatakan, bahwa At-Turk disebut Turk,
karena sebagian dari Yajuj Majuj tidak hadir saat Dzulkarnain membangun dinding, sehingga mereka disebut sebagai Turk, yang berarti ditinggalkan. Ada juga pendapat bahwa Yajuj Majuj diciptakan dari air mani Adam yang bercampur debu. Entah mana yang benar, saya juga bingung. Namanya juga klaim. Sahabat Ibnu Abbas menyatakan bahwa Yajuj Majuj terdiri dari 9 bagian, sedangkan keseluruhan alam hanya satu bagian yang telah disebutkan sifat-sifat mereka. Menurut Imam As-Sadi, Yajuj Majuj terdiri dari 3 golongan. Golongan pertama seperti pohon kurma yang tinggi, dan ada yang mencatat bahwa ada yang mencapai tinggi 120 ziro. Golongan kedua memiliki tubuh yang tinggi dan lebarnya sama, serta menggunakan daun telinganya sebagai alas tidur dan selimut. Jenis ini tidak pernah meninggalkan seekor buruan ataupun makhluk yang memiliki ruh, kecuali akan dimakan oleh mereka. Sedangkan golongan ketiga memiliki tubuh yang sangat pendek, sebagian dari mereka bahkan hanya memiliki 1 atau 2 jengkal. Jenis ini tidak mati, kecuali telah meninggalkan 1000 anak, dan jumlahnya tidak dapat diperkirakan karena sangat banyak. Mereka memiliki nafsu makan yang sangat besar dan ganjil, di mana mereka bisa menghabiskan tanaman dan membuatnya tanaman itu mati jika dimakan, serta mengeringkan sumber air dan sungai yang mereka minum. Dampak dari perilaku mereka adalah krisis pangan dan air, yang harus ditanggung oleh masyarakat di sekitarnya. Masyarakat merasa tidak nyaman dengan keanehan Yajuj Majuj, sehingga mereka diisolasi di sebuah celah gunung di tengah komunitas induk bangsa-bangsa keturunan Yafits, seperti bangsa Armenia, Rusia, Slavia, Romawi, dan Turk, yang tersebar di wilayah sekitar Laut Hitam. Yajuj Majuj hanya keluar untuk mencari makanan dan minuman, dari daerah-daerah yang belum terjamah oleh mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk menempuh jarak jauh, dalam waktu yang relatif lebih singkat. Meskipun tubuhnya lebih besar, Yajuj Majuj dapat berjalan jauh lebih cepat daripada manusia biasa, sementara yang berukuran kecil dapat berlari seperti angin, karena bobot tubuhnya yang sangat ringan. Menurut riwayat Al-Imam Ahmad yang diperoleh dari Ibnu Harmalah, bibinya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kalajengking. Beliau bersabda bahwa meskipun kalian mengatakan tidak ada musuh, sebenarnya kalian akan terus memerangi musuh, sampai datangnya Yajuj Majuj. Mereka memiliki wajah lebar dan mata kecil, serta rambut atas yang berwarna putih. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, dan memiliki wajah seperti perisai. Pada saat masyarakat mengalami keresahan yang sudah memuncak, Allah mengutus Dzulkarnain untuk menghentikan Yajuj dan Majuj. Dzulkarnain adalah julukan untuk Abu Karb al-Himyari, atau Abu Bakar bin Ifraikisi dari Daulah al-Jumairiyah. Kerajaannya dikenal sebagai Yatababiyah. Julukan Dzulkarnain, atau pemilik 2 tanduk diberikan, karena wilayah kekuasaannya yang luas, meliputi ujung tanduk matahari di barat hingga timur. Ibnu Abbas menjelaskan, bahwa Dzulkarnain adalah seorang raja yang soleh dan suka berkelana. Ketika ia tiba di pegunungan antara Armenia dan Azerbaijan, ia membangun benteng atas permintaan penduduk setempat. Fakta ini juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 94, "Wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj merusak di muka bumi. Kami akan memberikan imbalan yang besar, agar engkau dapat membangun sebuah benteng di antara kami dan mereka." Dengan petunjuk Allah, Dzulkarnain memimpin pembuatan tembok dari tembaga dan besi yang kokoh di lokasi tinggal Yajuj Majuj. Tembok itu menutupi satu-satunya pintu masuk dan keluar mereka. Setelah selesai, Dzulkarnain memindahkan masyarakat ke tempat yang lebih baik. Tembok yang dibuat Dzulkarnain begitu kuat, sehingga Allah berfirman, bahwa tidak ada yang bisa menembus atau melubanginya. Dinding ini diyakini akan tetap terjaga hingga hari kiamat, dan lokasinya tidak terlihat oleh manusia. Yajuj Majuj terus berusaha untuk membuka dinding logam yang memagari mereka dengan segala cara. Mereka menjilati dinding tersebut, karena mengetahui bahwa apapun yang mereka sentuh dengan mulut mereka akan berhenti tumbuh, kering, atau terkikis. Cara ini membuat bagian-bagian dinding yang mereka sentuh menjadi tipis. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa mereka terus berusaha mengikis dinding besi itu pada siang hari. Saat matahari akan terbenam, mereka berhasil membuat dinding menjadi sangat tipis. Kemudian, pemimpin mereka berseru, "Besok kita lanjutkan kembali pekerjaan kita, dan besok kita pasti bisa keluar dari sini." Namun, keesokan harinya dinding itu kembali seperti sedia kala atas kehendak Allah. Mereka bingung, tapi mereka terus bekerja untuk membuat lubang. Kejadian ini terus terulang hingga hari kiamat. Untuk bertahan hidup selama terkurung di balik dinding, Allah menumbuhkan sejenis lumut sebagai satu-satunya tumbuhan yang dapat terus tumbuh, dan bahkan semakin bertambah banyak setiap kali dimakan oleh Yajuj Majuj.
Sebagai penutup, video ini memang sengaja dibuat dengan tidak memiliki kesimpulan tunggal. Namun dari pemaparan ini diketahui, ada beberapa lokasi yang dulu sudah ditemukan, walaupun masih belum jelas apakah lokasi itu yang dimaksud oleh Salam Al-Tarjuman. Apakah sengaja disamarkan agar tetap tak terungkap, atau catatannya yang memang kurang lengkap? Ah sudahlah.